Halo semuanya, kembali lagi di analisa teknikal. Di video kali ini tanggal 29 Agustus saya akan membahas ya beberapa saham. Di antaranya adalah PGEO sama TGUK, BWPT, DKFT, Goto, Hoki, MNC Group, yaitu BP dan BCAP. Sebelum lanjut, selamat buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah join di grup di mana XL. Saya share tanggal 16 Agustus saat harganya masih di 2330 sampai 2340. Target pertamanya di 2500 dan hari ini capai floating gain 7,8%. Lalu ada PGEO, saya share juga tanggal 11 ya. Saya mengatakan bahwa baru breakout, tunggu dulu. Terus saya masuk average di 950 dan sekarang crossing di harga 1295. 1295 kurangi 950 di 77 bentar. 1295 dibagi dikurangi 950 dibagi 950. Jadi floating gain PGEO 36% 11 Agustus ya 18 hari. 18 hari. Jadi selamat, congratulations. Dan selain itu juga PGO aslinya juga sudah di-share di sini ya. Yaitu baru di tanggal 15 tapi selamat juga. Dan juga ada cuan juga di TGUK. Nah, ini akan saya bahas ya kenapa saya juga masuk di TGUK. Oke, yang pertama saya akan membahas TGUK dulu lah, Teguk Platinum Wahab Nusantara ya. Dan hari ini volumenya gede juga. Ada salah satu grup juga yang share di channelnya TGUK. Terus di satu sisi, nah kalau kita lihat ya di broker summary mereka, broker summary kita tahu bahwa si TGUK itu baru IPO gitu. TGUK itu baru IPO, baru listing di 10 Juli. Nah, underwaternya itu si MG. Underwaternya si MG kalau kita urutkan sejak 1 Agustus di TGUK. Ini kita ganti net. Nah, ini MG-nya buying terus ya dengan average mereka di 98. Kalau kita lihat di hari ini tanggal 29, nah ini belum keluar ya datanya. Jadi sejak tanggal 1 mereka kumpulin terus ya MG-nya. Sedangkan retailnya ya jualan terus ya. Dari sini kita sudah bisa menunjukkan bahwa big playernya itu yang masuk siapa ya. Ini konsep awal dari bandarmologi. Itu salah satu alasan yang membuat TGUK bisa up. Dan ditambah juga ini terlihat ya. Ini kalau dia sideways di sini, ini terlihat sekilas membentuk yang namanya cup and handle memang. Cup and handle. Cuman dia belum breakout dan baru di breakout hari ini dengan volume yang kuat. Nah, ini targetnya bisa sampai 90, ini ke 103, berarti 13, 120 tuh bisa. 120 bisa dan high hari ini tuh di 112. Saya sudah jual di 109 ya. 109 udah jual. Memang konsepnya buat jangka pendek aja, scalper aja. Oke, selanjutnya ada PGEO. PGEO ini sudah di-share di Telegram. Aslinya itu sejak tanggal 15. Ini bisa ditonton ya videonya ya. Terus tanggal 15 berarti harganya waktu masih di sini. Dia baru breakout. Baru breakout tanggal 15 ya. Kita share dan sesuai plan targetnya di sini 1230 sudah capai. Di channel grup saya mengatakan 1200 minimal. Ya udah capai nih. Dan ini all time high lagi. All time high lagi, bisa potensi upset lagi. Kalau ditanya apakah masuk sekarang boleh, ya lebih baik kita main di time frame pendek. Nah, time frame pendek 12.30 ini bisa menjadi area supportnya. Time frame pendek di sini ya 12.30. Di bawah itu ya silakan dibuang dulu aja. Karena terlalu riskan, dia sudah naik kencang, 2 hari udah naik ya. Aslinya ditunggu ya, dia setway lama lumayan ini buat upset lagi baru kemarin ya. Kemarin naik volumenya kencang dan hari ini makin kencang kenaikannya ya. Oke, itu PGO jadi selamat yang ikutan. Lalu BWPT. BWPT. Nah, ini juga hari ini sempat naik terus dia turun lagi.
Aslinya kalau dia bisa stay di sini di atas 60 ini bagus. Dan dia di closing 60 ya. Kita lihat besok seperti apa ya. Emang terlalu riskan. Kalau kita lihat di perdagangan kemarin dan hari ini, yang hari ini belum muncul ya. Kemarin itu mereka diakumulasi juga gede sih. Dia diakumulasi gede juga kemarin. Bentar. All investor. Oh, nggak kedetek ya. Kita lihat, nah ini diakumulasi gede oleh BS. Oh, average-nya di 58. Cuman ini riskannya dia saham dekat 50 gitu. Jadi bahaya ya. Kalau dia kuat di 60, target terdekat ya di 65. Itu aja sih BWPT. Lalu selanjutnya ada DKFT. Nah ini DKFT juga di share di channel Telegram. Tapi lama ya, kalau nggak salah awal bulan. Nah 1 Agustus saya mengatakan DKFT selagi di atas 103 masih oke. Ini 1 Agustus ya. Sekarang 29. Kemarin sempat naik DKFT. Nah ini dan hari ini bisa dikatakan retrace. Ini masih oke aja. Ya ini dinaikin aja supportnya yang 103. Nah di sini selagi dia kuat di 110 ya masih oke gitu untuk DKFT. Gitu. Karena ini dari cup and handle ya kalau kita lihat ya. Kalau lihat ini ada cup and handle dari DKFT dan targetnya selagi dia kuat di 110. Bentar. Kita ukur target dari DKFT sendiri. Nah, targetnya itu bisa sampai ke 141 garis warna hijau. Sebelum ke garis warna hijau ya dia targetnya ke garis warna putih-putih ini 18, terus 125, terus baru 141. Nah, ini potensi upside-nya juga gede sih DKFT. Kuncinya ini kuat di atas 110 tuh DKFT. Lalu selanjutnya Goto. Hari ini naik kencang Goto. Goto hari ini naik kencang. Naik 7% dari LQ45 dia paling tinggi ya. Naik 7%. Nah, apakah memang aslinya udah oke Goto? Ini salah satu saham yang lembarnya banyak ya. Jadi agak berat kalau naik. Nah, ini terlihat dia sedikit bentuk. Kita turunkan time frame ke 1 jam. Biar lebih enak. Kita mau lihat ada yang namanya bullish divergence apa enggak. Bentar. Oke, ini terlihat ada bullish divergence, memang harganya turun tapi indikatornya naik. Dan kita combine dengan yang namanya Fibonacci. Selagi dia kuat di sini 87, oke sih. Dia selagi di 87 oke, secara Fibonacci ya, tapi secara support and resistance ini aja ya di atas 88 lah masih oke sih. Untuk si Goto gitu. Kalau kita naikkan lagi time frame-nya ke 1 hari baru naik di hari ini, tapi tidak diikuti dengan volume yang besar. Volumenya besar sih aslinya. Volumenya besar tapi tidak yang wow besar-besar banget. Jadi selagi di atas 87 boleh menarik ini untuk si Goto. Cuman riskannya saham ini lembarnya banyak banget gitu. Agak berat ya ngangkat ini karena bisa dikatakan kenaikan dari Goto akan berdampak positif banget buat IHSG. Nah itu kalau kita lihat ya di market cap sendiri Goto itu masuk nomor 13 ya, porsinya 1%. Jadi dia kenaikannya meskipun minor di atas 5% ini sangatlah ngefek banget ya. Itu sih kayak Goto. Kalau saya prefer belum dulu sih Goto. Lalu Hoki. Saya prefer sejauh ini ya DKFT aja yang lebih oke. Nah ini Hoki juga oke, menarik. Selagi dia concern stay di sini, menarik dalam artian saya mengatakan seperti itu bukan langsung besok pasti naik lagi, enggak, bisa aja dia turun retrace dulu ya. Nah ini Hoki selagi kuat di atas 96 boleh, tunggu dia retrace dulu ya. Dia retrace dulu nanti ke 113, 126 dan 135. Dia retrace dulu menarik. 2 hari ini diakumulasi. Kemarin ya kita lihat ya nanti ya. Besok pagi akan saya share list akumulasi bandar seperti apa di perdagangan hari ini. Harusnya Hoki masuk juga sih. Gede juga itu. Oke, Hoki. Lalu selanjutnya MNC Group.
BCAP yang tadi kita cut loss, saya mohon maaf, dia udah breakout aslinya dari downtrend line garis putih ini, udah breakout. Nah, selagi dia kuat di situ di atas 57 boleh. Nah, di atas 57 boleh. 2 hari diakumulasi gede oleh YJ, EP-nya tapi jualan. Tuh ya konsennya itu. Dan ini pas di resistennya ya, kalau kita lihat, ini pas di resistennya 60. Kita lihat ya besok seperti apa. Sedangkan BABP, nah ini dipaksa turun tadi. Dipaksa turun. Sedangkan BABP saya mengatakan besok potensi dia retrace dulu 89. Dekat 89 selagi kuat ya, boleh di pick up, di buyback, terus nanti kita targetnya 98 dan 100 ini 105. Nah, itu untuk BABP. Jadi itu, lalu bagaimana dengan IHSG-nya? Kalau kita lihat IHSG-nya ya wow, ini sangatlah bagus IHSG-nya, potensi dia keluar dan menuju ke 7000 ya. Menuju ke 7000 serat. Ntar kalau kita gambar ini pas di resistennya. Nah, tinggal dia kuat nggak di atas itu. Itu aja sih untuk si IHSG-nya. Volume perdagangan hari ini juga masih di angka 10 triliun ya, belum gede-gede amat. Jadi ya belum bisa dilihat ya besarnya apa enggaknya. Terus kalau ini data asing belum keluar ya. Di saham-saham blue chip, Bank BRI, Bank BCA juga belum ada indikasi yang menarik. Bentar, kita lihat bentar. Sambil kita lihat teknikalnya ya, dua saham blue chip banking ini, BCA dan BRI. Kenapa hanya BCA dan BRI? Karena dua saham ini yang porsinya besar ya untuk IHSG ya, nomor 1 dan 2. Selain itu ada Bian juga. Oke, Bank BCA ini masih stay di sini. Terus Bank BRI belum ada tanda-tanda dia akan oke. Ya juga masih sama, volumenya juga masih kecil. Jadi potensi upside untuk 7000 diangkat dengan banking menurut saya agak berat. Tapi kalau diangkat oleh Goto, Buka, nah itu, dan saham-saham mining kita tidak tahu ya nanti ya kedepannya seperti apa. Buka juga boleh dilihat seperti apa ya Buka. Oke, mungkin itu video di kali ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi happy cuan buat teman-teman di PGEO. Buat yang mau tahu gimana caranya join ke grup, boleh DM aja ke Instagram. Oke, dan bye-bye.